Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kulluhu syurutu sihhatiha fid dunya wa hadza kulluhu wa hadza dan dari iki kulluhu sekalian iki sekalian iki syurutu sihhatiha dari kira-kira syarat kesan sholat di dunia itu dalam dunia. Apabila tinggal banyak kasih atau ada pasti banyak kasih banyak anak syarat asalnya bagian dalam dunia. Artinya kapan ngelakon sektor ada asah bagian dalam dunia tak hakoman atau dalam. Jadi sholat kita itu apabila rukunnya sudah benar, 17 rukun sudah kita lakukan dengan benar, 8 syarat sahnya sholat sudah terpenuhi dengan benar, tidak melakukan 14 hal yang membatalkan sholat, itu dianggap tidak punya hutang sholat. Misal sekali sholat, jadi kalau misalkan sholat tapi tidak sah sholat, Fatihah Allah tepat, sholat tapi tahiyatnya tidak benar, sholat tapi wudhunya tidak benar, sholat masih ada najisnya, sholat tapi dalam keadaan hadas, sholat tapi melakukan hal yang membatalkan sholat, aku diterosekku dan lain sebagainya, itu meskipun sholat tapi tidak sah, meskipun sholat tapi batal, maka masih dihukumi punya hutang sholat. Yang sudah dijelaskan dari arkanus sholati, arkanus sholat, jadi rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, bab air, bab najis, syarat dan terus syaratnya berjamaah, sholat Jumat, itu yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Nah, itu kalau sah, kalau benar, tidak hal yang membatalkan sholat, kita dianggap tidak punya hutang sholat sekali sholat. Kita pikirkan aja, kira-kira sholat kita benar semua apa enggak? Amma syurutu kubuliha, anapun syurutu kubuliha utawi biro-biro syarat keterimaan sholat indallahi mungguhi Allah fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi syarat anak bunting sebanyak syarat keterangan saja menggunakan Allah mereka itu tiba ada lokal. Apakah sholat kita itu diterima apa? Sama-sama ada yang tahu. Ada yang tahu. Wah, mungkin pasti terima. Belum tentu. Ada lokal. Tidak ada yang tahu apakah sholat kita diterima apa enggak. Yang bisa merasakannya orang yang sudah meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia di alam barzakh, itu setelah ditanyakan maka buka menamiyuka ma'imamu, yang ditanya yang di absen pertama kali sholat, timun sholat lalu aman,
Nah alam kok pun dalam aman kata. Sholat aman, insya Allah ibadah yang baik. Ini lanjutannya, fahiyah ma'marroh arba'atun. Fahiyah mau kau utawi abadidah syarat bagaimana baca ma'amamarroh serta barang marroh kang wis lewat. Terus arba'atun ada apa? Fahiyah arba'atun, asalnya fahiyah arba'atun ma'amamarroh. Syarat keterimanya bojong ibu empat, tapi ma'amamarroh. Maksudnya ma'amamarroh yang sudah lewat apa? Yang mulai dari rukunnya sholat sampai syarat kesana, syarat berjemaah, syarat berjamaah. Kalau sholat Jumat berarti syarat kesana sholat. Kalau sholat berjamaah ya syarat Ahmad itu harus benar semua. Nah, ditambah arba'atun kalau ingin sholatnya diterima, ditambah arba'atun, tambah 4 syarat sah diterimanya sholat. Jadi misalkan sholatnya tidak sah, sholat tapi tidak sah, rukunnya ada yang tidak benar, syaratnya ada yang tidak terpenuhi, atau melakukan salah satu yang membatalkan sholat pada saat sholat, tidak terima, otomatis lah enggak. Berarti motor terima. Jadi kalau sholat kita ingin diterima harus benar dulu. Jadi seandainya kita ngajukan proposal kita itu ingin diterima harus benar dulu. Kapan acaranya? Tak tahu. Di sini tidak tercantum acaranya ini. Tanggal berapa? Ini tanggal 10 November. Jam berapa? Tidak tercantum. Sudah. Ini saya datang malam tidak apa-apa. Tidak acaranya pagi. Ini tidak tercantum. Proposalnya. Ini proposalnya ini kalau ini diterima. Kalau proposalnya salah, ya tidak. Jadi kalau sholat kita sudah benar, sudah tidak punya, dikatakan tidak punya hutang sholat, maka ditambah arba'atun 4 hal yang syarat agama kerja. Pertemuan kali ini saya sebutkan satu dulu. Kami harapkan siapa yaksida biha wajah Allah Ta'ala, yaksida biha meneja sapa wong sapa musolli biha kelawan sholat wajah Allah Ta'ala, karena arah zat Allah Ta'ala wahdahu wahli sawji Allah. Ya bojo hanya karena meloloh Allah Ta'ala. Bagaimana? Makanya para guru-guru kita itu kalau mau melaksanakan ibadah diajari lafadznya, lafadz niatnya. Sholat diajari talafut niat. Usulli faddutuh arba rakatin makmuman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu sholma wadin an adai pada syarwan miliksa dan lillahi ta'ala. Zakat nawaitu an ukhrijah zakat al-fitri an nafsi atau lillahi ta'ala. Namanya sudah dari lafaz niat sudah diakhiri lillahi ta'ala supaya apa? Nah, supaya diterima itu. Ibadahnya supaya diterima lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu ikhlas. Ibadah hanya karena Allah. Ini saya ingat pesannya apa? Pesannya apa? Pak, ikhlas itu melarat, Pak. Iya, ikhlas itu sulit.
nyumbang 1000 ikhlas, nyumbang 100.000 kok ikhlas. Angan sih kok 100.000 ikhlas. Sinekah kok nyumbang. Sing penting ikhlas daripada 100.000 kok ikhlas. Anda berarti itu. Rezeki roh hainjil, rezeki roh benar, mono ikhlas. Rezeki roh etik karo kakak, montoyan, rezeki roh ikhlas kiai. Ya, di demun abadu ni. So, ngalakonan ibadah je cara tak ikhlas, cara tak ikhlas. Lalakonan ibadah dia pas aduna ada Allah. Ya Allah, mantar moga ibadah udah sekedar mantar terima pada bi orang saya ikhlas. Ini pesen satu saya capur. Oh mantar terima. Oh tidak bisa. Awalnya kan bener. Hari yang kedua minggu ya. Jadi seandainya lalakon. Jadi awalnya misalkan, jadi gubernur, aman keren gitu. Wah, Diano, keren. Lakon, perkara orang itu misalkan muji, menghujat sudah kerjakan. Jadi ketua, wah keren, bangga, sudah kerjakan. Perkara sama orang dihujat, dihujat, dipuji, biasa itu. Dihujat itu biasa kerjakan. Pas berdoa jangan lupa doa ada Allah. Aduh ada Allah. Terima. Amalku udah tetik ketua. Udah terima. Allah. Program-program kerja dari mantan efektif amal ibadah yang keren. Gitu. Cuman kita dalam kasar toilasi ya. Lo diterima. Makanya kebalikannya ikhlas itu apa? Lawan kata ikhlas. Tidak ikhlas iya, lawannya barat tidak timur, iya. Lawannya barat tidak ke barat. Lawannya selatan tidak ke selatan. Lawannya ikhlas. Riya apa riya itu? Ya, tidak ikhlas. Dia itu tidak ikhlas. Apa ikhlas? Lillahi ta'ala. Iya. Berarti kalau riya lil koncowi, lil bapaki, lil rong tuai, lil guru. Gua demen apa aja pas misalkan sholat, pas pada calon mertua gua demen. Calon ada gua apa aja kebelah gua tempat apa aja. Amit gua aja ni mun tebak. Aduh, tak calon mertua mana aku aja. Tidak. Pete. Oh, tidak mendai dosan nang. Lagi kalau sedang sholat, sedang diawasi oleh gurunya. Misalkan sholat, ada gurunya. Lama apa sebentar kira-kira? Kira-kira. Ya berarti kita sholat karena guru. Kita sholat karena calon mertua. Kita sholat karena teman. Pada berkat. Abid. Berarti itu ukurannya. Nanti berat, ikhlas itu makanya berat. Jadi ukurannya, caranya gimana? Kalau sholat misalkan dia ada orang dengan sholat tidak ada orang sama. Mana pejeng misalkan berdekat jana 10 menit, ada kan jana 10 menit. Cuman misalkan apa jeng TV 5 menit, pejeng berdekat jana 10 menit, berarti itu salah satu ciri. Bukan lillahi ta'ala, lil konsoi lil dia ria itu berarti ibadah
dengan selain Allah. Nah, riya itu Abah itu menjelaskan dua hal. Contoh, riya aja berdua, riya aja berdua sebenarnya. Situ ngeriak syirik, situ ngeriak sabah lala. Riya syirik itu riya ingin dipuji orang lain. Riya ingin dipuji orang lain. Oh, anak titik ketua pas aku jeng haji, tapi ambil ketua. Mendengar titik ketua pas haji. Nih, ini sholat ini jadi apapun, di mana pun lillahi ta'ala. Itu jadi kalau sholat ingin dipuji oleh orang lain itu riya syirik. Ada riya sabah lahi, ini yang lebih parah daripada riya syirik. Riya sabah lala. Riya sabah lala itu melakukan, tidak jadi melakukan ibadah karena takut dihina oleh orang lain. Tidak jadi melakukan amal karena takut dihina oleh orang lain. Contoh, mantan preman mau sholat. Oh, aja aduh mereka datang, kendi dia jatuh, kendi dia burung jatuh itu. Ya alhamdulillah ya sadar kendi dia sadar jodoh kita. Lah burung jatuh itu. Karena apa? Karena takut dihina orang lain. Aktif di organisasi. Maka oh setiap kaya maka lah burung saya mangkat pada coba-coba ini. Itu namanya riya sabah lala. Riya sabah lala itu lebih parah daripada riya syirik. Kenapa? Burung sih ngaman. Iya. Kalau riya syirik insya Allah karena terbiasa sholat dengan baik. Misal ya, sholat terbiasa di pondok atau sholat terbiasa berjemaah. Ya. Sholat terbiasa dengan orang banyak, terbiasa. Awalnya punya kecap rapi aja, penting hati aja. Iya, awalnya karena sudah terbiasa. Penting ya Allah. Awalnya karena ingin dipuji teman, awalnya kan. Lama-lama karena sudah terbiasa, penting ya Allah. Pikir-pikir, engkau laku apa ya aku jangan kau. Metro yang mematangkan. Itu kan sudah terbiasa. Sehingga Allah nyeting hatinya. Lillahi ta'ala akhirnya. Nyomper misalkan. Ada kok tahu tuh mungkin punya gue bahaya. Punan ketarik. Kok 10.000 kok. Karena sudah terbiasa. Ya. Kok nyaman karena terbiasa Allah. Karena sudah terbiasa. Ikhlas titi. Jadi riya syirik itu insya Allah gampang bersih. Riya syirik dia ingin terpuji, ingin dipuji orang. Insya Allah itu lebih cepat sembuh daripada riya sabar. Ada sabar. Orang tidak jadi ngamal. Tidak jadi yang mau gimana mau merasakan amal orang tidak jadi yang melakukan amal. Kita tuh perlu bersyukur kita hidup di Indonesia ya, kita hidup di Indonesia, kita bisa sholat dengan tenang nih, kita bisa sholat dengan tenang. Aduh, banyak temannya yang sholat. Jadi seandainya misalkan ya, kan nasibnya kan belum tentu. Apakah kita nanti terus tetap ada di Bangkalan? Apakah berjodoh dengan orang
Papua. Tidak tahu ini. Apakah ternyata pas diterima kerja di Kalimantan, pas oleh judul Kalimantan, kan belum tahu. Iya. Pas ternyata ditempatkan di tempat kerja yang tidak ada orang Islamnya. Disitulah lillahi ta'ala kita diuji. Ada kebenaran, engkau menolak kerja, ada sengkok. Ayo, lah apa aja? Ada sengkok. Siapa sengkok? Man apa aja yang ke TV? Lillahi ria sabanalanya di situ. Lulu kamu apa aja? Diterima di kantor. Ternyata kepalanya non muslim, mas kurang suka kepada pegawai yang muslim. Ada itu tergantung. Ngapain kamu sholat? Disitulah lillahi ta'ala kita tuh sedang diuji. Disitulah lillahi ta'ala kita tuh sedang diuji. Cina pak, apa itu? Tolong dia pecat nih buat lillahi ta'ala kita. Jadi kita tuh bersyukur. Nah, selama ini kita hidup bersanding bersama dengan orang-orang Muslim yang benar, yang misalkan kita sholat itu tenang kan itu ya, bisa menjaga lillahi ta'ala kita keluar meskipun kita dari asir kita kan siapa tahu dari asir itu pasti dibereskan gitu. Dari asir itu udah biasa. Tenang. Saya lagi mami menyaman dengan suara. Akar Ustaz Rosid agak suaranya nyaman. Dekat ada apa ini? Iya, sedok lillahi ta'ala ada. Dia asir celaka kelakuan setan dia asir. Tapi tetap kita tetap berusaha, berupaya. Ini ada debun abad, ibadah dengan abad. Ngelakonin, jangan menunggu ikhlas dalam melakukan amal. Jangan menunggu ikhlas dalam melakukan amal. Kerjakan amal itu, kerjakan kebaikan itu. Setelah itu berdoa kepada Allah, semoga amal yang kita kerjakan, program yang kita laksanakan itu semoga menjadi amal yang ibadah, amal yang makbulah, amalan makbulah, amal yang diterima bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat dari Abah. Program kerja, laksanakan program kerja itu. Laksanakan perkara kok yalam hijau terserah tuh. Pas aduh ada program kerja gede. Mantur kartu gitu. Mantur kata hebat. Termasuk sholat kita yang kita lakukan setiap harinya dalam keadaan apapun. Sholat, sakit sholat, sembuh sholat, rokok sholat, pas doa ya Allah, balamu ke sholat kita itu menjadi amal yang kita. Allahumma sholli Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Allah alam qala ayakuna aqulu wa man busu wa sallallahu alaihi Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qaradatina nabiyyi ma'ali kubrin unsa wa dzakara wa aslih lana kulla syukur وأقر برضاك واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسلنا وفي أنت من ستر وصلاة الله بشر مصطفى من إلى الحق دعانا وقف بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصالح والقلب.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.